Selamat pagi semuanya, kami dari grup F dan kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yaitu booking parkir UMN. Ini merupakan anggota dari kelompok kami yaitu Adrian, saya sendiri Azahra, Ray Farhan, dan Paul Carlos. Yang pertama adalah terbelakang. Nama aplikasi dari proyek yang kami kerjakan adalah booking parkir. Sebuah aplikasi mobile yang fungsi utamanya melakukan booking lahan parkir dan area parkir di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Untuk meminimalisir kemacetan saat masuk dan keluar parkir motor atau mobil secara bersamaan. Maka sistem booking parkir ini dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Ya, lalu ada definisi sistem. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai gambaran besar secara keseluruhan proses yang terdapat pada aplikasi kami. Booking parkir dibagi menjadi beberapa proses besar, yaitu buat akun, ganti password, menaktifkan akun, cari lahan, top up, dan cancel booking. Lalu ada wawancara. Kami melakukan wawancara pada tanggal 13 September 2022. Narasumber yang kami wawancara merupakan security UMN dan mahasiswa pengguna lahan parkir. Lalu kami juga menemukan masalah yaitu terjadi kemacetan dan kesulitan saat ingin mencari parkir. Solusinya ialah penambahan lahan parkir dan pembuatan aplikasi booking parkir. Lalu ada joint application design. Kerjasama antara para pengembang aplikasi booking parkir UMN, beberapa user, fasilitator, sponsor, dan para karyawan dari setiap departemen terkait. Lalu ada urutan kegiatan JAD. Yang pertama ada project start, review data collecting, system analysis, system designing, system review, system development, system test to user, training, implementation, dan yang terakhir adalah project end. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai existing sistem yang sudah ada mengenai sistem booking parkir menurut jurnal yang kami temukan. Nah, ini adalah rich picture untuk existing sistem, yakni mahasiswa masuk ke dalam parkiran lalu akan mendapatkan tiket. Nah, data dari mahasiswa tersebut akan dimasukkan ke dalam server parkir. Kemudian mahasiswa akan menjadi pengguna parkir. Nah, jika sudah selesai, mahasiswa itu akan memberikan karcis parkir yang sudah diberikan sebelumnya dan akan membayar biaya parkir. Nah, setelah itu, maka server itu akan diupdate bahwa lahan sudah bisa digunakan lagi karena mahasiswa ya, pengguna itu sudah keluar dari parkiran. Nah, next itu ada use case diagram dari existing system, yakni user itu hanya bisa membuat account, membuat booking, dan juga meng-cancel-nya. Kemudian ada activity diagram, mana user melakukan booking, kemudian user mengisi data kendaraan, lalu user memilih slot parkir, lalu kemudian data masuk ke dalam database dan user kemudian masuk. Nah, jika ingin keluar, hanya user membayar di loket, lalu data akan terupdate ke database dan user akan keluar. Ini adalah generalization dari existing system. Next ada aggregation. Nah, kemudian ada kelas diagram dari existing system yang terdiri dari 5, yakni parkir, petugas, pemesanan, slot, dan juga user. Ada event table-nya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke dalam propose sistem yang telah kami ajukan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke propose system. Di sini ada propose system rich picture dari kelompok kami untuk aplikasi booking parkir UMN. Jadi di rich picture ini terdapat user yang dapat mendaftarkan akun mereka ke aplikasi kami, lalu diverifikasi datanya oleh admin. Apabila sesuai dengan ketentuan, maka verifikasi berhasil dan user bisa login untuk menikmati aplikasi yang kami buat. Rich picture sendiri adalah gambaran informal yang mempresentasikan pemahaman ilustrator terhadap situasi yang ada.
Rich picture ini memberikan deskripsi yang luas mengenai suatu situasi yang memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda. Seperti ini rich picture dari kelompok kami. Lalu selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, ini use case diagram kami dari Propo System. Jadi, customer dapat melakukan membuat akun, membuat bookingan parkir pada aplikasi kami, lalu dapat men-cancel bookingan juga, lalu bisa juga top up untuk membayar parkir, pay, lalu semua alur ini masuk ke sistem yang akan dilanjutkan oleh admin. Seperti contohnya, bila customer ingin membuat akun pada aplikasi kami, dan sudah mengisi data diri dan ketentuannya, lalu apabila dari data diri tersebut sesuai dengan ketentuan, maka verifikasinya berhasil, lalu customer sudah memiliki akun dan dapat login ke aplikasi booking parkir dan menikmati fitur yang ada. Selanjutnya ada activity diagram. Jadi activity diagram ini merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan alur dari tampilan dari sistem tersebut. Nah, di sini adalah activity diagram kami. Jadi pada saat login, dapat langsung untuk booking parkir melalui aplikasi, mengisi data kendaraan yang akan diparkirkan, lalu sistem akan merecord data kendaraan untuk memverifikasi. Lalu user setelah membooking dapat melakukan pembayaran, setelah berhasil mendapatkan barcode parkir. Jadi barcode parkir ini dapat digunakan untuk keluar parkir ya. Jadi pada saat di palang parkir, hanya tinggal scan barcode yang telah didapatkan tadi, lalu palang terbuka. Apabila barcode-nya sesuai, maka bisa masuk. Untuk keluar parkir, jadi scan barcode ini, jadi barcode-nya ini barcode masuk dan barcode keluar itu sama. Dan hanya bisa dipakai satu kali, jadi untuk masuk dan untuk keluar. Jadi kalau untuk keluar, scan barcode pada barcode yang tadi didapatkan setelah membayar untuk masuk, lalu sistem akan memverifikasi data dari barcode tersebut apakah sesuai. Apabila berhasil, langsung palang terbuka dan bisa keluar. Selanjutnya ada generalization. Jadi generalization ini adalah warisan dari seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya superkelas ke kelas lain subkelas. Jadi contohnya di sini generalization dari kelompok kami. Di sini person ya, manusia itu turunannya ada customer. Nah, dari customer ini juga ada turunannya lagi, ada mahasiswa dan ada karyawan. Dan di sebelah sini turunannya person ada admin, booking, parkir webman, dan turunannya kontrol, input data, dan kelola data. Kalau di sini teknologi turunannya terdapat smartphone, desktop, sistem, internet, dan turunan dari smartphone dan desktop adalah Android, iOS, dan PC. Selanjutnya aggregation. Aggregation adalah hubungan antara dua kelas di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain. Tetapi dua kelas ini dapat berdiri masing-masing. Contohnya seperti ini. Staff, lalu admin, petugas parkir, dan satpam, dan customer, mahasiswa, dan warga atau karyawan. Selanjutnya di sini ada kelas diagram.
Kelas diagram adalah jenis struktur diagram statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Jadi di sini di barisan pertama itu adalah nama kelas untuk pengklasifikasi atau objek. Jadi objeknya di sini terdapat customer, booking, admin, staff, tempat, pembayaran, dan top up. Lalu di tengah ini adalah berisikan atribut dari kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Jadi contohnya dari objek customer ini terdapat name, nama, nomor telepon, dan alamat. Dan contoh di booking ada booking ID, booking tanggal, tempatnya, nama, admin, dan pembayaran. Dan untuk di bawah ini adalah komponen dari kelas diagram yang menyertakan operasi kelas. Jadi dari tengah ini atribut selaras dengan yang di bawahnya, yaitu contohnya customer, membuat akun, membuat bookingan, membayar bookingan, dapat menghapus akun, dapat meng-cancel bookingan, dan dapat penambahan saldo. Seperti ini kelas diagram kami. Lalu selanjutnya ada event table. Event table adalah sebuah katalog dari use case yang terdiri dari daftar kejadian di baris dan proses kunci dari informasi mengenai setiap kejadian di kolom. Nah, contohnya adalah classes eventnya, daftar akun. Daftar akun ini kejadiannya bisa dari customer dan aplikasi booking parkir UML. Contoh kedua, login akun, kejadiannya customer, admin booking parkir UML, dan aplikasi booking parkir UML. Jadi semua ini saling berkesinambungan atau berhubungan. Dan seperti di bawahnya, seperti verifikasi nomor HP, customer, dan aplikasi booking parkir UML. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Saul Carlos Emmanuel Simatupang ingin mempresentasikan prototipe aplikasi booking parkir UML. Let's make transaction easy. Nah, dari layer pertama di aplikasi booking parkir UML, user harus masukkan nomor telepon untuk login. Nah, dari fitur selanjutnya ini aplikasi booking parkir UML mengirimkan untuk bisa mengakses lokasi perangkat user. Nah, setelah sudah dari aplikasi ini meminta untuk verifikasi number melalui OTP yang akan dikirim ke SMS. Nah, jika sudah masuk SMS-nya, lalu user masukkan kode OTP-nya. Jika sudah, kendaraan masuk ini untuk menyimpan kendaraan apa yang dipakai oleh user dan masukkan nomor plat yang dipakai oleh user. Nah, user ini langsung masuk ke setup PIN untuk pembayaran booking parkir. Jika sudah, masuk ke halaman utama namanya. Nah, di sini terlihat ada arrive after, exit before. Nah, user bisa membooking di tanggal di aplikasi tersebut dan jam yang sesuai. Jika sudah, lalu user akan melihat di atas ini yang sudah ditentukan oleh user untuk booking. Nah, di sini ada payment details-nya, harganya berapa, total payment, lalu pay now, bayarnya. Memakai e-wallet, masukkan PIN-nya. Nah, payment successful. Keluar kode QR-nya untuk keluar di parkiran
WMN tersebut. Kita close. Nah, untuk mengisi e-wallet di sini ada top up. Bisa melalui OVO, Dana, Link Aja, Shopee Pay, dan GoPay. Nah, di bagian setting itu terdapat account data, privasi, security, contact us, data using, preference, dan language. Nah, di sini juga bisa back dan bisa juga user exit dari aplikasi tersebut. Kalau di klik account data, itu ada akun informasi dari user, nama dan lain-lain. Itu ketika awal masuk meng-create sebuah data, create akun here, halaman awal itu. Nah, dari privasi security ini ada password, change password ini bisa mengganti untuk password dari user. Kontak us ini dari aplikasinya tersebut, kalau ada saran, kendala atau masalah itu bisa melalui alamat tertera. Nah, dari data using, preference, dan language. Nah, dari language ini coba ya, ini bisa pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia saja. Nah, data usingnya, data saving, data synchronization itu supaya nggak terlalu banyak ngambil datanya. Nah, jika sudah save, nah dari preference ini, aplikasi tersebut mendukung baterai HP user supaya nggak terlalu boros ngambil baterainya. Jika sudah semua save, baru user bisa sign out dari aplikasi tersebut dan balik ke awal. Nah, oke, jadi tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai prototype booking pakai UMN, tapi ada beberapa fitur yang terlewat. Nah, ada fitur create account yang bisa diklik. Nah, di sini kita bisa membuat account baru, berisikan nama kita, NIM, nomor telepon, alamat, dan juga password kita. Kemudian kita juga bisa forgot password. Nah, ini kita bisa insert phone number kita. Dengan setelah isi kita klik continue. Nah, nanti akan ada link yang dikirimkan ke SMS kita. Nah, jika linknya belum masuk, maka kita bisa coba lagi. Oke, yang kedua itu adalah fitur dari deactivate account yang berguna untuk mendelete account kita, di mana jika kita klik akan berisikan detail mengenai account kita, dan jika kita klik delete maka akan ada konfirmasi seperti apakah Anda yakin. Nah, kalau misalnya kita yakin, kita klik yes saja. Nah, nanti akan ada account deleted dan kita akan kembali ke home screen. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.